di belakang saya ini adalah Monumen Pancasila yang merupakan salah satu ikon ND. Nah, di trip kali ini kita akan mengenal ND lebih dalam sekaligus sosok bupatinya, yakni Bapak Jafar Ahmad. Ikuti keseruan kita di ND bersama saya Viva Yunisa. Salam Pancasila dari ND untuk Indonesia. Pemirsa VIP Kompas TV, sekarang kita sudah berada di Taman Renungan Bung Karno, betul ya Pak? Betul. Nah, ini tuh tempat apa nih Pak? Ini tempat Bung Karno merenungkan Pancasila. Oh. Di sini tempatnya 5 dasar negara itu direnungkan di sini. Okay. Ini rahimnya, renung rahim. Berarti Betul, tempat ini sangat bersejarah untuk Indonesia ya Pak? Oh ya jelas, sangat bersejarah. Wah, saya penasaran banget di sangat. dalam ada apa Pak? Ya. Langsung kita lihat ya Pak Mari. ya. Mari, Afi silakan. Oke. Nah, ini Mbak Afi, pintu masuk ini kita ada para pahlawan lokal kita. Ini setiap kabupaten kami ada 21 kabupaten dan 1 kota. Semua para pahlawan lokal di melawan penjajah Belanda di sini tempatnya. Ini dari ND, ada yang dari Sika, Kabupaten Saburai Jua. Wah, nah ini orangnya gini. Nah, nanti ada lagi tempat sudah kami siapkan. Seluruh pahlawan lokal kita yang melawan Belanda. Di kala itu di sini tempatnya. Mungkin kurang terekspos karena kami waktu itu kurang media. Kalau Patimura, Kartini terekspos. Semua udah tahu media. Ya. Betul. Kalau ND waktu itu kurang ada media. Sehingga para pahlawan lokal kami kurang dikenal oleh negara-negara kita, bangsa negara kita. Kita hadir ke sini untuk mengantar pintu masuk kepada perjalanan Bung Karno dari pembuang Bung Karno dari Bandung, Surabaya dengan kapal masuk ND. Nah, kita mulai masuk di Selasar Bung Karno untuk kita menjelaskan kepada dunia bahwa Bung Karno berada di sini dengan suka dukanya. Nah, kita masuk di sini. Dia kan dari laut, Mbak Afi. Pakai kapal. Lihat di Malang, Surabaya, sama Ibu Inggit, sama mertuanya, ada 4 orang, 5 orang mereka, sama anaknya Ratna, Luamina. Ini pertama tiba di dermaga ini. Ini dikawal oleh Belanda, kan? Kawal. Jadi ini ceritanya ya Pak ya? Oke. Kesana ceritanya. Jalan, ini keluarganya yang dikawal oleh Belanda ini. Ini keluarganya dikawal oleh tentara Belanda ya Pak? Ini rumah pertamanya. Dari kapal turun, rumahnya masih ada. Jadi kita masih lihat. ada sampai sekarang? Ada sampai sekarang. Kita pakai ya dinas pariwisata. Masih ada. Nah, tempat tidur begini. Inilah sukan ini. Ibu Inggit memenai tempat tidurnya cuma begini. Ini Ibu Inggit ceritanya? Ya. Oke. Ini luar biasa. Dari Bandung, meskipun tempat tidur. Ini rumahnya yang sekarang ini, nanti situs Bung Karno. Pindah ke sini. Nah, ini pertemuan dengan para nasionalis, bercerita di sini, bercerita tentang Indonesia, baca buku segala macam, bawa bahasa, ke gerejanya, sholat di Masjid Arabita ada juga, ya setiap sore sholat terus, ya. Nah ini dan lain diberikan juga ini, Bung Karno, layang, ini tempat mandinya beliau ada. Ini tempat mandinya ya. Bung Karno. Ya, sering mandi kali. Ini batu masih ada semuanya. Wow. Nah ini batu main tonel drama dia. Dokter Setan, Kutubi, Lero. Ini semua dia bikin. Wow. Nah, tak sakit. Ibu ini sakit. Ini yang sakit? Ini sakit. Ibu mertuanya. Ibu mertuanya. Nah, kumpul di sini. Namanya Ibu Amsi. Amsi itu akan merdeka seluruh Indonesia. Kami tekan sini. Nah, inilah. Begitu dia memikirkan tentang negara bangsa akan merdeka, beliau nanti di sana kita lihat ada pohon sukun. Oh, oke. Apa yang menjadi dasar negara. Jadi yang tadi itu pohon sukun, kita akan lihat pohon sukun yang benerannya. Ini pohon sukunnya. Oh, ini. Sangat bersejarah untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Wow. Nah, ada tulisan itu.
Di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ini tempatnya itu. Oke. Pusat di Ende ini, jadi 5 batang. Nanti kita lihat. Jadi itu di bawah inilah Bung Karno ini selalu duduk merenung tentang dasar negara ini. Oh gitu. Tadi kan kita sudah bilang akan merdeka AMSI itu, Ibu ini akan merdeka seluruh Indonesia. Nah, akan merdeka Indonesia, beliau di sini kan tidak ada yang politik, tidak pidato kemana-mana, tidak ada masa kan, banyak merenung. Banyak merenung di bawah pohon sukun ini. Merenung bagaimana dasar negara, apa sebuah tidak Islam, tidak nasional, kemudian terbaik adalah gabung. Maka terinspirasi oleh budaya-budaya kami ada di sini, yang gotong royong, toleransi, musyawarah mufakat, baru musyawarah mufakat, beliau senang. Maka tadi Selasa ada nelayan yang bergabung, main drama, main toni segala macam, itu dan mereka menghimpun budaya-budaya itu. Makanya dia sering merenung di pohon suku dan menghadap ke laut. Oh, di sebelah sana itu laut? Laut lepas itu pantai selatan itu. Tapi dulu mah belum ada pagarnya ya Pak? Ada, dulu lepas saja. Jadi langsung ngelihat ke laut view-nya, wow. Terbayang sih Pak, terbayang oleh saya sambil Bapak cerita. Tapi boleh nggak sih Pak diceritakan napak tilasnya Soekarno di Ende ini? Jarak pertama itu yang saya ambil adalah dia pidato di sini. Tahun 50, tahun 4 pidato di sini. Dulu kosong nih. Ini kosong, bagi turun dengan pesawat dari laut. Ini masih baik teman-teman dia semua kan? Teman dia semua 4 tahun. Okay. Ini kami boleh berbangga, presiden pertama RI adalah orang Ende. Wow. Ya, 4 tahun sudah KTP Ende. Iya, betul. Nah, pada tahun sini, nah itu yang kita ambil bahwa kita tahu, dia tunjukin di bawah sukun itu lah, kurun 5 falsafah dasar negara itu yang kunamakan Pancasila. Ketika ditanya oleh PPPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan. Nah, disitulah Pranungga. Orang ini baru tahu. Dulu ketika dia ke sini, saya duduk di sini tuh, oh itu dia renungkan 5 dasar negara itu. Baru kan tahu. Bukan karangan kami, bukan karangan siapa-siapa, tapi Soekarno yang menyatakan. Ya. Nah, renungkan tidak tahu kita. Soekarno cuma Inggit, dia tahu. Okay. Nah, Inggit itu punya peranan besar dalam sejarah bangsa ini. Kalau tanpa Ibu Inggit, mungkin saja Ibu Soekarno sudah menyerah pada Belanda. Kuat. Seorang laki yang sukses, ada istrinya, ada di belakang, ada seorang istri yang kuat. Ini kuat. Jadi kuat ya, tetap dengan Ibu AMSI itu. Ketika bukan buruh, dirayu. Jangan kau rayu, tetap berjuang. Hebat. Makanya mereka bantah. Hebat. Makanya mereka bantah. Ini dapat jelasnya dari laut, sehingga setiap tanggal 31 Juni, kami orang Ende parade laut. Darat laut. Parade? Parade. Bagaimana kami mengemas ketika Bung Karno dari laut pakai kapal, bagaimana menyambutnya, bagaimana beliau melapor kepada penjaga Belanda. Dan melapor, tahanan, baru masuk rumah tahanan lah, kota. Okay. Nah, baru pindah ke rumah, nanti kita lihat nanti. Ngomong-ngomong Pak, saya pernah dengar nih Pak, kalau ternyata kalau misalnya di Pancasila itu kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang saya dengar ternyata Esa itu bahasa Ende ya Pak? Ketuhanan Maha Esa itu saya cari dalam kamu bangsa saya kata ada. Tapi tolong tuh cari. Bahasa Jawa siji. Siji loro tuh. Bahasa Arab wahid. Ya kan gitu. Bahasa Jawa apalah. Nah, bahasa Esa itu satu. Esa, sarua, setelu. Nah, Esa itu satu. Jadi Ketuhanan Maha Esa itu berasal dari bahasa kami, Esa di Ende ini. Nanti kita diuji lah oleh teman-teman yang tahu bahasa mana, tapi kami menerjemahkan, dia merenungkan di sini karena Tuhan satu. Bahasa Esa itu fakta unik dan menarik juga sih Pak. Kita baru tahu kalau ternyata Esa itu adalah bahasa asli Ende. Jadi belajar bahasa Ende juga nih saya sedikit-sedikit ya Pak ya. Bapak ingin harapan Bapak itu warga Ende bagaimana mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya Pak? Nah, ini paling bagus ini. Jadi kita ingin begini, Mbak Afi. Kita tahun 2045 kan negara ingin jadi generasi emas. Ya, kenapa? Mudah bersaing, ekonomi ini begini. Tapi Ende mau tambahkan generasi emas yang Pancasilais.
Dari sekarang, dari TK PAUD kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Itu muatan lokal kami. Dari sekarang. Sehingga anak-anak sekarang tumbuh umur 25 tahun, 20 tahun itu 2045 kan mereka sudah 20-an. Yep. Nah sudah Ende ini sudah hidup tata kerama dengan nilai-nilai Pancasila yang 5 butir itu. Berketuhanan, berbagi kemanusiaan, musyawarah mufakat, ya keadilan sosial. Itulah intinya Ende ini kita bergotong royong membangun bangsa dan negara ini. Jadi kita ingin bentuk Ende ini ketika sabut Pancasila, Ende jadi anunya dari tolok ukur. Oh kita ini ke Ende dulu, hidup bagaimana sih? Kita ingin begitu. Masyarakat penuh toleransi. Karena bicara toleransi di kita itu sudah tamat. Ya. Kalau ngaji itu khatam sudah, tidak perlu kita baca lagi. Betul. Sudah given. Lakom dinukum jadi agamamu agamaku orang. Kita sudah ada kayak itu. Sehingga Ende itu indah untuk kami. Kira-kira begitu ya Pak, ya harapan Bapak agar masyarakat Ende nilai-nilai Pancasilanya itu nggak cuman ada di hati aja, tapi juga harus diaplikasikan di kehidupan sehari-harinya ya Pak ya. Setuju. Ada salamnya ya Pak? Salam Pancasila dari Ende untuk Indonesia. Wah luar biasa. Pak, tadi Bapak sempat menyinggung soal mau ajak saya nih katanya melihat rumah Bung Karno yang originalnya. Oh ya, di sekarang Ende. Afi punya waktu nggak? Tentu punya Pak, saya sudah waktu saya emang cuma buat keliling-keliling sama Bapak aja nih Pak di sini. Lah ayo, tos dulu kita. Tos dulu Pak, mari. Oke, langsung kita ke sana Pak. Kita sudah berada di dalam rumah Bung Karno ya Pak ya? Betul. Wow, ini semuanya masih asli betul-betul ya Pak? Betul asli, ini kedeknya masih begini, zaman dulu. Masih anyaman? Ya. Wow. Terus juga dari lantainya nih Pak belum lantai pakai seperti itu. Ini, masih pakai semen ya, masih Pak pakai ya? begini nih, zaman dulu dialusin gitu. Nah ini yang kita bisa lihat di ruang pertama kita masuk. Kalau dari mata saya pertama kali lihat ini ada setrikaan yang benar-benar dari zaman dulu ya Pak ya? Zaman dulu setrikaan, pakai arang itu. Pakai Batu arang itu kelapa. ya Pak ya? Wow. Kipas tamat. Ini Bu Inggit dulu nyetrika pakai ini ya Pak? Itu, pakai itu. Wow. Bu Inggit pakai itu. Jadul banget ya Pak. Nah. Terus di sampingnya itu ada kettle juga, ada teko ya Pak ya? Teko zaman dulu. Nanti ada dapur juga kita lihat nanti kalau ada dapur berkenan juga, ya. oke. Ini ada yang namanya biola. Bung kan seni dia musisi. Suka bermusik. Oh, hebat ya. Beliau tuh seni jadi, politik jadi, all round lah. Jadi apapun yang beliau tekuni jadi ya Pak ya? Dulu kita udah pergi kan dikasih kawan-kawannya. Oke. Kawan-kawan ada kawan-kawan banyak. Dan setrika segala macam. Setelah selesai jam mereka balik, kita mulai mengumpulkan balik. Nah ini teman-teman mereka mengembalikan barang-barang Bung Karno yang dihadiahkan semua. Jadi di ini sini adalah pemberian Bung Karno terhadap kerabatnya yang kemudian dimasukkan lagi di museum ini. Dan itulah peninggalan Bung Karno. Tidak begitu banyak tapi bermakna semua. Nah ini apa nih Pak di belakang Nah ini Pak? ini lukis, bukan lukis ini. Beliau orang Bali ya? Pura Bali. Pura Bali. Ini lukisan beliau lukis sendiri. Wah, serius? Ya betul. Ini lukisan Bung Karno? Lukisan Bung Karno. Keren banget. Ini kan lihat. Iya betul. Pura Bali dilukis oleh Bung Karno saat diasing di Ende. Ini lukisan beliau. Wow, saat diasingkan beliau ternyata banyak waktu luang untuk melakukan kesenian ya Pak Hebat ya? Bapak bangsa kita itu. Ini apa nih Pak kalau ini? Ini kayu clipping yang dipergunakan Bung Karno. Kayu clipping yang digunakan untuk Bung Karno. Untuk tulisan. Ini lukisan. Oh. Itu melukis itu. Jadi ini yang sudah difigurain gitu ya Pak ya. Sedangkan kalau yang ini adalah aslinya. Ya. Jadi zaman dulu itu nggak pakai figura gini, cuman
clipping ya Pak ya? Clipping, lukis. Gitu. Berarti ini asli betul ya Pak? Asli betul. Wah, keren ini banget. ada. Ini ruang tamu di belakang kita ya Pak? Ini ruang tamu plus ruang diskusi. Oke. Ruang rapat-rapat dengan para tokoh di sini, para romo, ketua-tua, tokoh-tokoh agama, atau teman-teman yang seide diskusi. Ya, dari ini ruang tamu dulu segitu. Sampai sini ya Pak, Yes. ruang tengah, ruang tamu. Kemudian di sini ada berapa ruangan sih Pak sebenarnya? Ini desa 9 kali 12. 9 kali 12 ukurannya ya Pak. Berarti di ruangan 12 ke sana, 9 ke sana. 9 kali 12 itu sudah ada ruang tengah, ruang tamu, Yes. kamarnya. Kamarnya ada 2, ruang Oke. tengah ini, ruang keluarga. Ya, Ada halaman juga ya, sederhana Pak, ya? sekali lah. Kita lihat makanya anak-anak bangsa, tengoklah pejuang-pejuang para perintis kemerdekaan kita. Susah Pak Afi. Jadi kalau tidak tengok di sini, kita tidak mungkin perjalanan bangsa ini. Orang main tapi pendiri bangsa itu dia sekarang susah payah. Tadi juga Bapak sempat cerita betul. soal Bung Karno akhirnya pindah ke Bengkulu. Nah, boleh didetailin lagi nggak sih Pak? Seperti apa itu sampai akhirnya pindah ke Bengkulu itu? Ceritanya tadi ketika beliau dari laut, kapal tadi, tadi kita lihat polisi militer tadi, rumah di perempatan tadi, itu penjaga Belanda, itu tentara Belanda di situ. Dia lapor dulu ke situ. Ya baru ke tempat tadi, nah sini sudah terakhir tinggalnya. Tinggal ada keluarga sebelah sana, keluarga baru itu. Dia punya rumah, kita dibangun, langsung dia ada mereka kasih dan terakhir mereka jual beli ini segala macam itu. Kita sebagai cagar budaya itu. Nah di sini kemudian tinggal mereka itu dengan suasana yang seperti. Nah pasti yang paling tragis itu ketika itu datang di sini kan ada Bung Karno dulu Kusno namanya. Kusno, ada Ibu Inggit sebagai istrinya, ada Ibu Amsi mertuanya, ada Ratna Juami anak angkatnya. Anak angkat itu. Nah, di lalahnya itu Ibu mertua sakit di sini malaria. Ibu Amsi. Ibu Amsi. Amsi itu Mbak Evi, dia Bung Karno memperkenalkan kepada seluruh masyarakat ini, Amsi itu akan merdeka seluruh Indonesia. Itu artinya. Jadi dibikin singkatan ya nama Ibu mertuanya. Entah nama asli Ibu Inggit siapa kita tahu, tapi gitu. yang kami orang yang tahu tuh AMSI itu akan merdeka seluruh Indonesia. Okay. Makanya kalau akan merdeka disiapkan pos sukun tadi. Dasarnya apa? Rancang Indonesia merdeka dari Inde, kami boleh bangga. Soekarno merancang suatu bangsa negara ini bermula dari sini. Di tanah Inde. Di tanah Inde ini. Makanya kami kemana? Kasih tahu, hai, kalau putra-putra terbaik bangsa berkunjunglah ke Inde ini. Supaya merasakan pahitnya pejuang-pejuang bangsa mendirikan negara ini. Jadi saya katakan ragu kebangsaan katanya belum ada di Inde ini. Saya udah nggak diragukan lagi berarti kebangsaannya karena saya sudah ke Inde. Nilai kebangsaannya ke Inde, tahu bahwa oh dulu tuh waduh susah ya. Ceritakan susah ya orang begini. Lihat ada bukti sejarah ada lengkap. Ya. Semakin banyak kita ke Inde, saya merasakan makna Indonesia merdeka seperti apa. Tadi saya Bandung, lain-lain itu kan tidak berapa. Kira-kira gitu. Nah, sakit tadi yang buat Inggit khawatir akan kesehatan Bung Karno. Bersuratlah dia ke Jakarta untuk minta dipertimbangkan, dipindahkan dari Inde ke Jakarta. Berarti yang bikin suratnya itu adalah Ibu Inggit? Inggit. Karena untuk sama suami itu. Bung Karno mana mau. Tapi lagi-lagi Ibu Amsi, mertua itu Inggit, kau rayulah itu suami itu. Maka dua sejoli itu Inggit sama Amsi itu sangat luar biasa untuk kami orang ini tahu sejarah itu. Makanya ketika Ibu Amsi mau jadikan Ibu Inggit ya, kami tampil depan Inde tampil untuk membela Ibu Inggit ini. Jadi kami terima kasih pada Bapak Gubernur Jawa Barat yang telah mengusung Ibu Inggit jadi pahlawan. Setiap tanggal 1 Juni, kami warga Inde tetap ziarah berdoa kepada kubur Ibu Amsi. Untuk Ibu Amsi. Jadi saya menghimbau, mau jam periangan, ini orang hebat, datanglah, ziarahlah. Orang warga Inde, murid kami dari Kota Bandung, saya himbau, mau jam periangan, datang.
menghargai perjuangannya. Ziarah kubur itu. Ziarah kubur. Ya, ini tips saya buat Kompas TV sampaikan kepada masyarakat Baik. Jawa Barat. Ini saya tadi mendengarkan Bapak, saya ini loh Pak, terharu akan saya merasakan cintanya warga ND terhadap sosok Ibu Amsi dan juga Ibu Inggit karena perjuangannya memperjuangkan Pancasila dan juga kemerdekaan Indonesia ya Pak ya. Nah, kita sudah membahas nih Pak mengenai rumah ini, terus juga napak tilasnya di sini Bung Karno, Ibu Inggit dan juga Ibu Amsi. Ya. Sekarang saya pengen tahu nih, saya dengar ada beberapa program kerjanya Bapak. Betul. Nah, boleh nggak sih Pak? Saya pengen tahu sedikit aja nih Pak tentang program kerjanya Bapak. Baik. Mungkin kita bisa mulai dari budaya dulu kali ya, karena kita lagi ada di situs budaya ini salah satunya. Bagaimana Pak program kerja Bapak? Jadi gini, ND ini kan sudah ada memiliki kota sejarah. Sejarah ini Pancasila di sini berakar dari budaya bangsa. Kata ini digali oleh budaya, oleh apa kita punya adat istiadat orang Indonesia. Kalau kita lebih kecil di ND ini. Makanya budaya kami di ini barat terus dengan adat istiadat kami. Kita terus masing-masing kelompok. Seperti tadi ada Batu Raka, ada Besuko Barat, punya kekasan masing-masing. Kita tidak pernah ganggu, sampaikan itu tidak pernah ganggu. Ini kau punya, ini Guru Lada, ini kau punya toko apa desa wisata, desa anti korupsi, desa itu. Jadi masing-masing daerah itu ada keunikan dan kekhasannya masing-masing. Jadi nggak bosan gitu ya Pak ya. Nah selain desa-desa di ND, apalagi Pak budaya ataupun pariwisata yang ingin ditonjolkan nih dari ND? Secara pariwisata itu di ND ini ya unik ada dua. Kelimutu. Nanti kalau sempat ke sana, ikut sana juga. Kelimutu terantik di dunia. Tidak ada dunia 3 warna yang berada di ketinggian 600 kaki. Ya, pertama. Nanti di Geopar nanti di sini ini rumah ini. Rumah ini di mana-mana rahim Pancasila cuma satu ada di ND. Ya, saya katakan satu-satunya rahim Pancasila itu. Ini sejarah. Sejarah ini yang ditepan dengan budaya tadi. Nah, pariwisata ke depan kita promover kita. Ya, pariwisata kita kedepankan tentu ditunjang oleh infrastruktur. Ya. Akomodasi, betul. Budaya, ini kita tunjangi hal itu. Memang infrastruktur kita perlu kita perbaiki terus. Jadi itu ke depan itu tetap ujung kami tetap berandai Bajo. Bajo itu kan Badan Otoritas Bajo Flores. Dimasuk kawasan strategis pariwisata nasional. Tunggu waktu saja, insya Allah Pak Jokowi dari Bajo mungkin akan merapat ke ND. Berarti akan disambungkan ya Bajo dengan ND? Wow. Pariwisata harus sambungnya, Pak. Nggak sabar. Karena ND punya kain ini, orang pasti cari. Makanya generasi muda sekarang, Afi, ajalah kaum milenial itu datang ke sini, perkuat rasa kebangsaan generasi muda. Indonesia akan utuh. Saya punya kapal pariwisata Afi dari Surabaya itu, Bali, Bajo ini, bagus. Tuh, udah diajak sama bupatinya langsung main ayo ke ND, tunggu apa lagi ya Pak ya? Anak-anak sekali masuk ini. Oke, berarti itu merupakan salah satu program kerjanya Bapak juga ya, ND berbudaya dan juga infrastrukturnya. Saya ambil anak-anak pintar. ND pintar. ND pintar. Okay. ND berbudaya. Nah, karena udah ada kaitan dengan Pancasila tadi. Orang-orang berbudaya itu orang menghargai sesama. Kita antara tuatu adat, agama, peminta kita lagi. Makanya kekuatan kayu baun itu kekuatannya 3 batu tungku. Tungku kedua itu agama, para imam masjid, romo, pendeta. Tungku ketiga itu pemerintah. Nah baru tambah dengan dunia usaha yang bagus. Itu kekuatan kita di ND. Jadi saling berkaitan satu sama lain ya Pak ya? Betul, harus begitu. Karena kami daerah ingin jadi percontohan tadi, percontoh hidup berpancasila itu seperti apa. Kita jadi contoh untuk bangsa dan negara ini. Oke, kalau gitu Pak, terima kasih banyak nih Pak. Saya udah dikasih ngintip sedikit seperti apa program kerja Bapak, tapi saya pengen ngintip lagi nih Pak ke ruangan-ruangan lainnya. Boleh. Boleh ya Pak ya? Nanti ruang ini
tempat tidur itu asli itu. Wah. Itu ranjangnya, kasur sudah diganti. Ya. Mari Ini Pak, masuk, saya silakan. penasaran mau lihat Pak. Boleh ya Pak ya? Nah, ini. Permisi. TV, saat ini saya sudah berada di hamparan sawah Desa Detusoko Barat Ende. Indah sekali kan? Nah, saya pengen tahu lagi nih seperti apa pesona alamnya Ende yang indah-indah dan juga UMKM unggulannya Ende. Gimana kalau kita langsung aja berbincang dengan Bupati Ende, Bapak Jafar Ahmad. Yuk! Halo Pak! Oi. Masya Allah, ini Alfi kapan datang kau ada di sini? Ketemu lagi Wah, kita. betul-betul Akhirnya ini. saya Mari sampai ketemu. juga nih Pak. Ini lagi ada di Desa Detusoko Barat, Oh ya, Kecamatan Detusoko, Flores, NTT. Bener gak Pak? benar. Bener ya Pak? 1%. Iya Pak. Betul. Ini tadi saya udah keliling-keliling di sini pas kalian jogging. Oh, jogging pagi tadi. Iya keren banget deh Pak di sini Pak. Berkeringat tidak? Enggak dong Pak. Oh, Udah baik. mandi lagi, Siap, udah fresh siap. lagi. Bapak gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Baik. Sehat segar ya Pak ya. Segar. Oke, ini sambil menikmati udara sejuk nih Ya, Pak di betul. Detusoko ini, saya sambil searching-searching kemarin, katanya desa ini tuh merupakan salah satu desa penyangga untuk ini ya Pak? Kelimutu. Kelimutu. Yes. Nah, itu sebenarnya ada banyak desa lagi ya Pak ya? Banyak. Kita punya desa, ada desa Detusoko Barat, desa Batu Raka, desa-desa hebat. Oh Desa gitu. punya potensi pariwisata yang luar biasa. Banyak Kelimutu. Nah, itu setiap desanya pasti ada keunikan dan keunggulannya masing-masing begitu ya Pak ya? Betul. Oh. Punya spesifik ya. Oh, Yang spesifik. kita jual itu spesifiknya itu. Oke, ini indah sekali loh Pak di sini. Jadi rumahnya nih masih rumah adat Wah. khasnya ya Pak ya. Namanya apa nih Pak? Ini rumah adat mungkin puluhan tahun, ratusan tahun lalu ini. Model seperti ini. Kayak begini. Ini menandakan satu komunitas, pemimpinnya punya rumah adat di sini. Oh gitu, jadi kalau misalnya mau tahu seperti apa sih khasnya dari Desa Detusoko ini, rumah adat Oh ini ya, betul, khasnya pasti. banget nih ya Pak Khasnya. ya, masih originalnya ya Pak. Original dan semua keturunan mereka masih ada di sini. Oh keturunan-keturunannya juga Iya, bisa masih berkenalan di sini, pemirsa VVIP Kompas TV. Nanti Nah kalau Alfi nanti kesana kemarin ketemu mereka, nanti mereka tunjukin. di sini masih ada upacara-upacaranya juga Pak? Masih. Masih ada Upacara upacaranya. panen, upacara pemetik, apa sih masih ada. Masih lengket sih ada budaya-budaya. Kita tidak pada kita malahan hal itu pelihara terus. Itu potensi wisata yang mungkin tidak punya di orang lain, tapi di Ende ada, sebenarnya ada ini. Seperti Jadi itu. sampai ke kegiatan-kegiatan yang khasnya juga masih ada upacara-upacaranya begitu ya Pak ya? Masih ada. Masih. Biasanya Dulu Pak digunakan- Menteri Sandiaga Uno pergi sini, di sini rame, rame. Oh, Nanti pariwisata saya mengagumi. biasanya kegiatannya itu diadakan pada saat apa sih Pak? Pada saat mau nanam. Mau menanam. Jadi ada upacara sebelum menanam. Memetik, gitu, Dan juga upacara. panen gitu ya Pak ya? Gitu. Jadi menghormat alam. Gitu lah. Jadi antara adat alam itu masing-masing ada ikatannya. Oh gitu. Ada ikatannya. Wah, keren banget nih Pak. Jadi ini merupakan salah satu desa penyangganya Taman Penyangga. Nasional Kelimutu ya Pak? Betul. Nah, saya juga searching-searching katanya Desa Kelimutu sedang dalam proses menjadi geopark, begitu Pak? Ya, itu bukan desa, tapi dia Taman Nasional Kelimutu itu sedang kita usahakan untuk jadi geopark. Geopark itu di samping nasional, kita ingin daftar di UNESCO. Sehingga prosesnya sudah sampai di Kementerian SDM. Oh, Ada sudah keunikan-keunikan yang sudah diteliti oleh para pakar dari ITB, IPB, semua, dan tokoh masyarakatnya, semua terlibat untuk melihat keunikannya. Dari burungnya, faunanya, keonya, dan culture-nya. Oke. Itu 3 komponen ini
yang keunikan yang tidak ada di dunia ini spesifik ya sini. Maka diangkat sebagai geopark. Cuma ada di Ende. Nah, itu memang potensi alam yang ingin ditonjolkan dari Ende itu sendiri ya Pak ya? Ya, betul. Berarti ada Danau Kelimutu, terus juga ada berbagai desa-desa seperti Datu Soko ini. Selain itu Pak, potensi alam yang ingin ditonjolkan lagi dari Ende apalagi itu Pak? Saya kan desa ini loh, desa Datu Soko Batu punya keunikan sendiri. Di samping dia desa alam persawahan indah, air panas ada, kemudian UKM juga ada, kemudian dia punya perikan daratnya bagus, sering kita mancing di sini, lomba mancing ada di sini juga. Oh ya? Dan satu kelebihan desa ini desa anti korupsi. Oh. Itu aneh. Gimana tuh Pak maksudnya desa anti korupsi? Desa percontohan. Jadi se-Indonesia ini sekian desa itu ada 10 desa terbaik. Itu dievaluasi oleh KPK. Kami mendapat teman-teman berurusan ke-10 termasuk desa anti korupsi. Kalau siapa saja ya ingin instansi manapun ingin studi tentang bagaimana cara tidak korupsi desa ini. Oh, sistemnya, masyarakatnya, kemudian stakeholdernya, semua itu padu untuk mengatasi korupsi. Jadi nggak hanya kita wisata alami aja, tapi juga ada pesan moralnya yang bisa digali, yaitu anti korupsi itu sendiri ya Pak ya. Kalau hubungannya Kelimutu dengan Soekarno ada nggak Pak? Ada. Apa tuh Pak? Ada. Beliau yang membuat drama, membuat Kelimutu, dia sudah tahu. Ini ada judul tonel dia tuh, Kelimutu. Sudah menceritakan tentang akan merdeka Indonesia ini. Satu. Kelimutu itu tanggal 14 Agustus. Ada gejolak Kelimutu itu, 17 Agustus itu merdeka. Nah di saat itu kami beradat istiadat 14 Agustus kita harus patika doa Bapak Mata. Jadi Kelimutu itu menurut adat istiadat kami insyaallah tempat bersemayanya leluhur-leluhur yang meninggal ada di Kelimutu. Oh begitu. Jadi, ada dunia ini apa-apa Kelimutu pasti. Berarti istimewa sekali ya Pak ya Kelimutu itu. Ada. Dan juga kalau misalnya kita mau napak tilas sejarah perjalanan Soekarno bisa langsung datang ke Ende ya Pak ya. Karena lengkap banget ya Pak ya. Kalau belum datang ke Ende, kalau kami orang ini bilang masih meragukan kebangsaannya. Wah, untung saya udah ke Ende. Nah itu. Nah kalau rencana ke depannya nih Pak untuk Kelimutu atau untuk wisata dari Ende sendiri seperti apa sih Pak? Target kita itu untuk Kelimutu, Ende itu harus di atas 100.000 orang. Kami COVID turun sampai 100.000. Naik-naik sekarang posisi udah 80 ribuan. Nanti target kita 100. Kalau sedikit lagi berarti ya Pak ya? Sedikit lagi. Kelimutu kita akan benahi lagi. Supaya bertaraf internasional. Bajo, Kelimutu akan connecting. Wah, itu dia yang kita tunggu-tunggu ya. Akan indah Kelimutu itu kita akan buat, sudah desain sedemikian rupa dengan Taman Nasional Kelimutu. Kita hanya tunjuk Bapak Dirjen Kehutanan. Kita akan bicarakan lebih lanjut, termasuk potensinya itu termasuk bikin kereta gantung. Jadi orang tua itu. Afi tahu, tahun ini saya kebanjiran kapal pesiar masuk Ende. 9 kapal pesiar dari beberapa mancanegara. Ya, hanya untuk masuk Kelimutu dan pesiar-pesiar di Ende kami sini. Ende luar biasa, Yafi. Makanya datang sini, datang ke Ende. Ini sering datang ke Ende kami. Nyesel ini Pak datang ke Ende nih Pak. Betul. Tadi kita sudah membahas seputar tentang pesona alamnya dan juga potensi wisatanya di Ende. Betul. Kalau makanan ciri khas dari Ende itu apa sih Pak? Banyak. Apa tuh Pak? Antara lain ubi dan ubi nobosi. Oke. Pisang goreng, luar biasa. Aduh. Terus itu dia punya ubi. Ubi itu yang dibuat spesifik ada itu. Ubi yang dibuat spesifik? Ya, ubi digoreng dengan spesifiknya. Ada tambahan di ramus dan bikin rupa sehingga tenang. Kalau Evi mau coba saja. Dengan senang hati Pak. Oh, mari. Boleh? Boleh. Oke, yuk mari kita cobain ubinya ya Pak ya. Terima kasih banyak.
terima kasih nih Pak. Saya udah diajak ngopi-ngopi sambil ngemil-ngemil, sambil ngeliatin view yang indah sekali di sini Kalau Pak. tamu tuh perlu kita hargai. Datang, ajak, mampir kita punya warung sederhana, tapi menyenangkan, Afi. Indah banget pemandangannya, ada sungai juga tuh Pak di sebelah sana ya Pak ya? Ada, itu sungai itu nanti ada kolam pemancing ikan itu ada di samping. Sungai itu tidak pernah terpolusikan, jadi masih terjaga dan rapi. Sini kan tidak ada industri, tidak ada macam-macam. Iya bersih sekali tadi saya lihat-lihat. Ya, memang dari mata airnya langsung ngalir, tidak ada yang tercemar. Nah sambil kita ngemil-ngemil, sambil menikmati pemandangan di sini, boleh nggak sih Pak sambil diceritain tentang UMKM unggulannya Ende? Oh ya, kalau UMKM itu ada macam-macam. Ada makanan, kan ada di berbagai ikan. Nah, kalau makanan itu macam-macam juga. Ada kopi, ada ubi. Ini contoh nih. Ini kopinya nih ya Pak ya? Kopi. Ini kopi namanya kopi Sukoria ini. Suku? Kopi Sukoria. Sukoria? Dia Sukoria itu kopi satu daerah di mana mereka punya komunitas. Kopi ini mereka tanam sendiri, ngajak mereka tanam, proses sendiri, jemur sendiri, apa sendiri, sampai jadi begini. Ngajak masyarakat bergotong royong untuk minta produk unggulan kita. Jadi mungkin daerah lain kan petani diambil-ambil, dia masak-masak, dia bikin. Tapi kita sih tidak, tanamnya aja bisa tanam, ya tanam sesuai tanam sesuai dengan waktunya, petik sama-sama, jemur sama-sama, olah sama-sama. Jadi, hasilnya itu ya seperti ini. Terjamin kualitas yang alami. Saya bisa. Permisi mau coba nih ya Pak ya, izin Pak. Nanti saya dapat ditanya, enak tidak? Coba ini ya, kopi khas Ende yang dibuat dengan bergotong royong. Bergotong royong. Coba ini. Enak tidak? Enak banget Pak rasanya Pak. Sedap kan? Ini berarti Arabica ya Pak ya? Ya, Arabica ini. Wah, mantap sekali. Jenisnya. Nah, kalau peran pemerintah sendiri nih Pak untuk mendukung UMKM di Ende sendiri seperti apa? Pertama itu beri pelatihan. Menanamnya, pertanian, segi UMKM mengolah bagaimana cara mengolah yang baik. Kami kasih peralatannya, gilingnya kita kasih. Biasanya mereka tumbuh. Oh, ditumbuh. Tumbuh, lebih enak daripada giling. Tumbuh, jadi keterampilan, permodalan kita kasih. Jadi permodalan kita kasih, saya sampai bisa berproduksi. Jadi benar-benar dilatih, dimodalin sampai akhirnya dia bisa produksi banyak dan menghasilkan gitu. Betul. Ya Pak? Menghasilkan bisa dinikmati enak, itu jaminannya. Yang paling penting itu. Berarti tadi udah ada kopi, terus juga tadi Bapak sempat bilang ada pisang ya Pak ya? Nah pisang itu ada pisang berangan kita bisa dibikin, digoreng, terus ada spesial di daerah kita ini. Jadi si komunitas tadi kan seperti ini, ada kopi di sini, juga ada pisang. Tapi kita di daerah lain dia lebih tonjolkan pisangnya, pisang berangannya. Jadi itu kekhasan kita masing-masing. Kita tidak pernah bercampur baur, tidak satu orang lain satu, dia tidak. Biarkan masyarakat tumbuh dengan karakter sendiri. Pemerintah hanya ingin mendorong. Karakternya tetap ada. Tidak kita ambil semua jadi satu, kita bikin jadi satu pabrik besar, tidak. Jadi keunikan masing-masing ada ya Pak ya? Kita pelihara itu. Oke. Itulah ciri khas Pancasila tadi. Berbeda-beda tapi tetap satu. Bineka Tunggal Ika. Nah itu dia tuh. Dari makan Bineka Tunggal Ika kita. Wah keren banget. Tapi emang itu adalah target Bapak dari pelatihan itu, terus juga dimodalin sampai akhirnya mereka bisa menghasilkan, itu emang target Bapak untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, begitu Pak? Jadi ekonomi masyarakat itu kita perkuat di UKM. Negara ini bagaimanapun inflasi macam-macam, perang ukuran ini di sana, kami orang tidak peduli. Tetap berfokus pada UKM. Karena tumbuh kami itu bersama dengan rakyat kami. Desa kami membangun desa, menata kota kami. Dan itulah ciri kami. Baru kemarin ada kopi, ya ekonomi kami tetap walaupun tumbuh tapi tumbuh 1,9% masih tumbuh dia. Kenapa? Di backup dengan UKM kami tadi. Gitu, keren banget. Kalau boleh tahu Pak, di setiap desanya itu yang unggul UMKM-nya apa aja sih Pak? Tadi kan ada pisang, ada tenun, Bapak sempat bilang. Nah, tenun itu yang paling unggul itu tenun Gela. Nanti kalau Afi punya kesempatan, pergilah ke Gela, ada rumah adat satu komplek. Mereka di situ masyarakat penenun. Penenun di situ ada penenun warna alami.
Dia tidak warna apa kastakasan, bukan alam itu. Warna yang bukan alami lah. Tekstil gitu ya Pak Tekstil ya. dicelup segala macam. Tapi akar daun, akar segala macam itu proses itu menghasil kain itu kuat coba dan tahan lama. Tahan lama. Tahan lama, dia tidak luntur. Prosesnya mungkin hampir 6 bulan baru dapat satu kain satu. Itu lama ya Pak ya. mereka bikin begini, nah seperti ini nih. Wih. Di anu tuh tidak pakai gambar, gambar bertengok. Kalau tempat lain kan dibikin skena dulu, baru bikin bikin polanya dulu, baru dijahit. Tidak, Kalau ini orang tua duduk, dan mereka punya sendiri, ikat mereka. wah keren banget Pak. Ikat. Semangat mereka aja, tapi lurus. Dan itu digela. Ada juga tempat lain, gela lebih unggul. Gela banyak. Banyak, kalau topo juga ada, dona juga ada. Oke, Kalau saya ada main di kesempatan, Pak. lihat mereka proses mencicah kain, tercampur dengan warna-warna alami, dari daun-daunan, akar-akaran. Nah itu mereka cipta sendiri. Nah, terakhir baru mereka ikat itu. Ikatan itu hebat. Itu mahal itu Pak harganya Pak. Tergantung. Imajinasinya. Ya itu beli. Nah, sekarang tenaga mama-mama yang Betul. bikinnya, wah. Sekarang kami daftar di hak intelektual. Oke. Kita sedang menuju ke sana, kita daftar di DPM Hukum HAM sama BRIN. Oh. Daftar sana itu orang yang dia punya. Jangan saya ditiru orang. Dan mereka tiru pun ya tidak bisa lah, karena itu pakai tangan. Tapi tetap aja namanya modern, ada teknologi modern, bisa saya ditiru. Bisa ditiru Tapi, ya Pak. Tapi tetap yang aslinya itu. Kita tahu mana asli. Beda. Kita cium aja bau, tahu kita. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Kalau orang Ende cium ini pasti cium, tahu ini ini. bukan punya gue ini. Nah kalau yang saya pakai ini nih Pak, ini ada apa namanya ciri khas motif tertentu nggak Pak? Ada ini, nanti ada yang tahu ini. Ini yang tahu ada anunya, ada maknanya. Oh ada maknanya. Ada. Apa tuh Pak? Tidak mungkin sembarang. Nih saya paham. Ini orang ahli tahu. Dibaginin ada mana? Itu yang menyangkut adat istiadat kita sini. Apa artinya? Tahu dia. Wah, Tidak mahal sembarangan. Indah Dari sekali, satu Pak. daerah, satu komunitas beda-beda sesuai dengan karakter di situ. Oh. Betul. Jadi ya Beragam ya motifnya beragam. ya. Kita tahu oh, ini ciri khas ini. Gela punya ini, Dona punya. Kemudian ini ada pulau yang dia punya. Ada macam-macam. Cocok buat oleh-oleh ya Pak? Oh cocok sekali. Keren banget. Cocok banget Afi. Nah, kalau misalnya perempuan namanya apa Pak? Rawo. Lawo. Rawo. Boleh lah. Rawo? Rawo. Lawo. Nggak bisa. Makanya sebutnya nggak bisa. Afi. Rawo. Rawo. Lawo. Ah, Itulah ya. Kalau cowok apa Pak? kalau cowok Ruka. Ruka. Lebih gampang boleh, cowok ya Pak ya. Nggak apa-apa lah. Aduh. Salah dikit nggak apa-apa. Menyenangkan loh ini berbincang-bincang sama Bapak. Rawo, Ruka itu. Oke. Keren, Pak, kalau saya ini dari tadi udah nggak lambu. Ini labu, Ini lambu. Lambu. Rambu betul. baju. Baju. Oke, kalau ini Pak, Ini anu nih, ubi nih. ubi. Singkong. Oh, nah itu maksud saya Pak. Saya mau cobain. Itu enak banget Boleh itu. ya Pak ya? Ini singkong nih. Ini singkong. Saya mau yang ini Pak. Sama tuh. Ini singkong Boleh, dipedesin warnanya ya Pak macam-macam ya. tuh. Kita cobain ya. Enak tidak? Nikmat. Wah. Ngomong-ngomong dia udah ada mantap. yang Makanya ajak intip-intip. teman-temanmu yang milenial datang ke sini ke Ende. siap tuh. Teman-teman kita milenial diajak sama Pak ajak. Mbak Bupatinya ke Ende. Aja. Tiket cari tempat yang bagus biar selfie. Iya, Mantap. kita yang buat Instagramable gitu ya Pak ya. mantap. Ini ada yang mau ngirim pisang nih dari tadi ngintip-ngintip. Nah, ini dia nih pisgor khas Ende. Betul. Ini Wah, pisang silakan, goreng Pak. ini dicoba. Ini sangat, luar biasa. Woi, Lagi luar hangat-hangatin, biasa. apalagi Woi. lagi hangat-hangat. Langsung nih Pak, boleh nih, Pak? Boleh. Wih, Boleh. aduh enak banget buat pemirsa di rumah, jangan iri ya. Ini cocok untuk healing di sini Pak. Anak zaman sekarang suka healing-healing gitu Pak. Oh, begitu kah? Hmm. Ajak Sinda. Nikmat sekali. Enak kan? Rasanya buat anak muda tuh cocok.
Saya dari tadi kalau ngobrol sama Bapak ngelihat Bapak tuh matanya berseri-seri sekali, terus juga semangat menceritakan tentang UMKM, tentang kerajinan, keterampilan warga dari Ende sendiri, Pak. Sebenarnya Bapak tuh ada harapan nggak sih, Pak, untuk Ende ke depannya seperti apa? Oh, ada Mbak, harapan itu tentunya masyarakat saya sejahtera, masyarakat saya tidak bodoh, saya hebat. Harapan setiap bupati barangkali harapan sama, tapi saya lebih konsen ke daerah saya ini. UKM saya itu lihat aja alam seperti indahnya, semua tidak ada yang tandus. Ini potensi ini, apapun kita tanam jadi ini. Nah ini kita perkuat betul-betul perkuat. Nah kalau kita perkuat, tidak gampang digoyah oleh dari luar. Kalau kuat ini, nah ekonomi pasti numbuh merata. Tidak hanya numbuh di kota, tapi desa tumbuh juga perkuat. Itu yang kita tunggu-tunggu bersama ya Pak ya. Itu. Nah makanya teman-teman di rumah tunggu apa lagi, kalau misalnya kalian lagi punya bucket list, bisa nih Ende dimasukkan ke dalam list untuk kalian berwisata. Karena indah sekali di sini ya Pak ya. Begitu kita sambil menikmati pemandangan, langsung aja kita sambil menikmati hidangan di Ende ini ya Pak ya. Ya, betul. TV, itu dia tadi perjalanan saya di Ende. Gimana? Indah banget kan? Kita sudah mengenal potensi kekayaan alam di sini, juga sekaligus mengenal lebih dalam lagi sosok pemimpin Ende, Bupati Bapak Jafar Ahmad. Saksikan terus VVIP Kompas TV lainnya. Saya Afifah Herunisa, pamit dulu. Bye!